Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Hakikat dan karakteristik perubahan sosial. Jika kita melakukan kilas balik 3 atau 4 tahun yang lalu, kita akan menemukan banyak perubahan yang sudah terjadi, baik yang direncanakan atau tidak, kecil atau besar, serta cepat atau lambat. Jelas bahwa semuanya sudah berubah. Tidak ada yang statis. Semuanya telah mengalami perubahan sesuai tuntutan zaman beberapa tahun yang lalu. Orang masih jarang menggunakan telepon genggam, HP dengan fitur-fitur canggih yang bisa digunakan untuk mengakses TV, internet, dan lain-lain. Pandangan para tokoh tentang perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai segi kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Karena itu, perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam suatu masyarakat menyangkut perubahan nilai, pola perilaku, organisasi sosial, pelampiasan sosial, kekuasaan, serta segi kemasyarakatan lainnya. Berikut beberapa pandangan para tokoh tentang perubahan sosial. Sheila Skenarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, perilaku di antara kelompok-kelompok dan masyarakat. Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. George Ritzer menyatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Johann Lewis Galen dan Johann Philipp Galen melihat perubahan sosial sebagai suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial tidak terlepas dari perubahan kebudayaan. Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Mengapa perubahan sosial melekat pada masyarakat dengan kebudayaannya? Hal tersebut terjadi karena alasan-alasan berikut. 1. Menghadapi masalah-masalah baru. Manusia selaku masyarakat berbudaya selalu menghadapi masalah baru yang mengharuskan adanya pemikiran, usaha, dan peralatan baru untuk memecahkannya. Berikut jenis-jenis gerakan sosial yang diklarifikasi oleh David Abel. A. Alternative movement. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku seseorang, misalnya gerakan kampanye anti tembakau, kampanye bahaya narkoba, dan kampanye bahaya minum alkohol. Redemptive movement. Gerakan ini bertujuan untuk perubahan menyeluruh bagi perilaku seseorang, misalnya gerakan keagamaan yang membimbing dan mengajarkan seorang untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. C. Reformative movement. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah masyarakat dilihat dari ruang lingkup segi-segi tertentu saja, misalnya
gerakan reformasi movement. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah masyarakat dilihat dari ruang lingkup segi-segi tertentu saja, misalnya gerakan emansipasi wanita, yaitu gerakan yang menuntut persamaan hak antara lelaki dan perempuan. D. Transformative movement. Gerakan bertujuan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh, misalnya gerakan rezim komunis di Cina untuk mengubah masyarakatnya menjadi masyarakat komunis. Adapun menurut Watt dan Jackson, keterkaitan gerakan dengan perubahan sosial adalah basis yang menentukan ciri-ciri gerakan sosial. Perubahan lambat. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Teori-teori tersebut digolongkan dalam beberapa kategori berikut. A. Unilinear theories of evolution. Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sampai ke tahapan yang sempurna. B. Universal Theory of Evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap melalui Herbert Spencer. Prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok yang heterogen, baik sifat maupun susunannya. C. Multilinear Theories of Evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. 2. Perubahan cepat revolusi. Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat dinamakan revolusi. 3. Perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya perubahan mode pakaian tidak akan membawa pengaruh berarti bagi masyarakat secara keseluruhan. 4. Perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Faktor pendorong perubahan sosial. Perubahan sosial tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi pendorong terjadinya perubahan. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan formal yang maju pasti akan mengajarkan keanekaragaman, kemampuan memberikan nilai-nilai, mengajarkan secara berpikir ilmiah, dan mengajarkan berpikir objektif. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju menghargai hasil karya orang lain dijadikan sebagai pendorong perubahan sosial dan bisa jadi menyebabkan semakin banyaknya pemuaan baru. 4. Toleransi. Toleransi merupakan sikap menerima perbuatan yang dianggap menyinggung atau berbeda. 5. Sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Sistem masyarakat yang terbuka memudahkan terjadinya perubahan sosial. 6. Penduduk yang heterogen. Penduduk yang beraneka ragam latar belakang untuk mempermudah terjadinya pertentangan atau konflik.
Kesimpulannya, perubahan sosial sebagai suatu perubahan dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena ada difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new